mungkin Anda itu punya downline yang mungkin secara intensitas Anda bertemu, intensitas Anda untuk berkomunikasi itu kurang, tetapi mereka itu justru lebih aktif dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin bertemu dengan Anda setiap hari di lingkungan yang dekat-dekat Anda. Ada nggak? Ayo, ada nggak punya downline tapi komunikasinya sih nggak terlalu intens ya, tapi semua informasi, semua ilmu, semua pertemuan mereka memiliki semangat lebih dibandingkan dengan orang-orang yang justru ada di dekat Anda. Ya pasti ada kan. Nah itu yang namanya hukum rata-rata ya. Jadi ya sudah dibanyakin aja dalam melakukan presentasi kepada para prospek Anda. Ya, kita bisa mempengaruhi orang untuk join ya. Misalkan Anda punya adik, kemudian Anda paksa mereka untuk join, mereka bergabung karena memang Anda sebagai kakaknya, mereka nggak enak kalau Anda nggak ikut bergabung ya. Ya, Anda bisa mempengaruhi orang untuk join, tapi kita tidak bisa mempengaruhi orang untuk aktif atau menjadi leader. Nah, untuk berproses menjadi leader ini memang dibutuhkan upline yang cerdas dengan cara apa? Pintar memanfaatkan alat. Nah, alat-alat yang ada ini sebenarnya digunakan oleh para upline yang cerdas untuk meningkatkan probabilitas atau kemungkinan dari jaringan itu akan terinspirasi untuk menjadi seorang leader ya. Jika kita sudah bekerja cukup lama dan dekat dengan downline yang aktif nih, kadang-kadang nih, tapi ini kasuistis ya, kadang-kadang justru kita menjadi tidak efektif lagi karena terlalu dekat ya. Anda dengan adik, Anda dengan tetangga gitu kan, mungkin Anda dengan teman SMA itu karena mungkin sudah terlalu dekat ya. Biasanya komunikasi bisnis atau komunikasi transformasi pendidikan ini biasanya tidak berjalan efektif ya. Dan kadang-kadang sudah malas mendengar kita karena sudah terlalu dekat atau bahkan mungkin terlalu sering ya. Nah, di saat itulah Anda harus bekerja cerdas dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu seorang upline ya, tentunya upline yang core ya, untuk mengarahkan downline itu menjadi leader. Dan biasanya downline ini lebih mudah menuruti upline yang sudah kita edifikasi dan tidak terlalu dekat dengan mereka. Padahal mungkin yang disampaikan upline itu sama dengan apa yang Anda sampaikan, tetapi ya inilah uniknya dalam orang berkomunikasi ya. Sekarang mungkin apa yang saya sampaikan, apa yang disampaikan upline Anda itu sama dengan apa yang Anda sampaikan ke downline Anda. Tapi ya seringkali downline Anda itu lebih memperhatikan apa yang dianjurkan oleh upline leader. Nah, inilah pentingnya untuk Anda itu membangun edifikasi ya. Tapi kalau seorang leader yang tidak Anda edifikasi, itu mereka tetap akan merasa kesulitan memotivasi jaringan Anda. Karena sebenarnya kemudahan upline Anda itu memotivasi jaringan Anda itu sumbernya karena Anda sudah mengedifikasi, sudah mempromosikan upline sehingga downline Anda merasa penasaran, merasa bangga kalau ketemu dengan upline diamond misalkan, mereka akan mengikuti apa kata upline ya. Tapi ini kasuistis ya. Tapi ini lebih bersifat kebanyakan ya, karena kita udah terlalu dekat mungkin dengan adik, mungkin dengan kakak, itu kadang-kadang kita sebagai upline itu kurang mandi lah istilahnya dalam memberikan ilmu-ilmu tentang
bagaimana cara menjalankan bisnis ini. Nah, disitulah Anda menggunakan secara efektif upline Anda. Nah, di sini ada satu pelajaran penting sehubungan dengan menggunakan upline sebagai alat. Efektivitas alat ini juga tergantung waktu penggunaannya. Kapan Anda memanfaatkan upline secara efektif? Nah, jika Anda sudah melibatkan upline di tahap awal, ya, misalkan dalam tahap presentasi atau follow up gitu, Anda sudah sangat tergantung sekali dengan upline, maka upline kita seringkali tidak efektif lagi menjalankan perannya di sebelah kanan. Jadi nah di sini misalkan ya, Anda nih sebenarnya Anda sendiri sudah bisa melakukan presentasi, sudah bisa melakukan follow up, tapi Anda minta nih misalkan ke upline Anda yang ada di Nun Jauh, misalkan Anda minta presentasi Pak Iksan misalkan. Ya mungkin karena upline ya waktunya ada, ya dia siap-siap aja membantu, ya. Dia membantu Anda presentasi, membantu Anda follow up. Tapi semakin mereka ada di sebelah kiri, aktivitas sebelah kiri ini, kadang-kadang posisi upline Anda itu tidak efektif di posisi sebelah kanan, karena memang ya mereka sudah kenal lebih dulu, lebih akrab pada saat presentasi atau follow up, ya. Kalau menurut sistem sih sebenarnya seandainya Anda memang sudah bisa melakukan presentasi, coba Anda lakukan sendiri dengan upline di level atas Anda, level 1 Anda, ya. Jangan di saat presentasi Anda melibatkan upline Anda yang ada di Nun Jauh di atas Anda, ya. Ini akan menjadi tidak efektif ketika mereka harus membangun dolen-dolen Anda untuk aktif menjadi leader, ya. Bukan berarti di sini upline tidak mau membantu Anda, tetapi dia akan efektif membantu di sisi sebelah kanan ini. Paham, ya? Ya, tapi Anda sebagai upline, walaupun ada ada aturan seperti ini, ya bukan berarti Anda tidak mau membantu downline, ya. Apalagi itu adalah frontline Anda yang baru. Mau Anda itu seorang crown diamond, misalkan seperti saya kebetulan mensponsori orang baru. Nah, orang baru minta bantuan kepada saya, mau tidak mau ya saya dampingi. Pada saat dia melakukan presentasi, pada saat dia follow up, ya saya dampingi, karena memang Anda satu-satunya upline yang paling dekat, ya. Ya, artinya di sini Anda harus bijaksana, ya. Tidak karena keinginan Anda menjadi upline yang efektif lalu Anda nggak mau membantu melakukan presentasi atau follow up. Ya bolehlah 1, 2, 3 kali. Nah, kita bisa mempengaruhi orang join, tapi kita tidak bisa mempengaruhi orang untuk aktif atau menjadi leader. Karena untuk berproses menjadi leader dibutuhkan upline yang cerdas, yaitu pintar memanfaatkan alat, ya. Terutama bagi teman-teman yang mungkin kebetulan mensponsori orang yang sudah pernah menjalankan bisnis network marketing, dan Anda sama sekali belum pernah mengenal MLM, ya baru di NASA ini. Maka alangkah lebih efektifnya kalau Anda gunakan alat-alat upline, pertemuan, Anda gunakan untuk memotivasi mereka tanpa mereka merasa Anda gurui, ya. Nah, permainan angka ini selalu berawal dari berapa daftar nama Anda, ya. Berapa daftar nama Anda yang Anda miliki, ya. Apakah kadang ini masalahnya ini sepele, ya. Daftar nama ini sepele, tapi seringkali disepelekan oleh para pelaku bisnis network marketing. Karena
tanpa daftar nama ini mereka tidak akan mungkin bisa memenuhi kuantitas jumlah presentasinya. Kalau toh melakukan presentasi itu suatu kegiatan yang tidak terencana, dan tentu saja tidak akan ada angka yang dimainkan, tidak akan ada angka hukum kuantitas untuk memenuhi jumlah kualitasnya. Jadi teman-teman, ajarkanlah dari jaringan Anda untuk sedikit agak serius membuat daftar nama, kemudian mungkin prospectingnya nantilah. Kalau untuk orang-orang baru itu ya prospectingnya nanti. Kemudian untuk meningkatkan jumlah presentasi di awal, Anda harus terjun dulu ya untuk para upline level 1, level 2, agar Anda secepatnya bisa menghasilkan leader di kedalaman. Nah, kalau kita menggunakan konsep pendekatan yang sempurna, ya, ini dari misalkan ini namanya pendekatan yang sempurna. Daftar namanya 1, berarti ada 1 kali presentasi, lalu 1 kali follow up, langsung dia join, langsung dia aktif, langsung dia jadi leader. Nah, ini namanya pendekatan sempurna. Tapi menurut Anda kira-kira masuk akal nggak itu?